になるとは。もうこの本を読み漁って疲れ果て血がどんどん上がってる。黄色いものに突進するし。 Halo para animers yang taunya cuma berbahan sambil nonton menggunakan wifi tetangga. Gimana kabar kalian? Apakah masih aman wifi tetangganya? Nah, di video kali ini Mimin akan menceritakan atau membahas salah satu anime summer terbaru kali ini, yaitu anime action yang berjudul Denkai Shizoku yang sekarang udah nyampe ke episode keempat. Nah, buat kalian yang penasaran dengan apa yang akan terjadi di episode terbaru kali ini, langsung saja siapkan minuman, kencangkan celana dalam, dan yaps tanpa banyak bacot. Langsung saja kita keluar ceritanya. Slebeu. Di awal scene kita ditunjukin Ars yang akan berangkat ke hutan bersama Rich untuk mencari kediaman seorang pemburu. Charlotte yang melihat mereka pun mau ikut karena kebetulan sekarang dia sedang tidak ada tugas. Mereka lalu menunggangi kuda bersama, dan di sini yang gua pengen adalah menjadi Ars, guys, karena ya lembut gitu anjir. Positive thinking aja. Maksudnya kudanya itu loh yang lembut. Charlotte yang kesal karena kuda itu sangat lambat, namun Rich menyalahkan Charlotte karena dia menambah beban dan tak bisa menunggangi kuda. Charlotte yang nggak terima pun menyuruh Rich turun. Di sini mereka berdua mulai berdebat nggak jelas hingga pada akhirnya mereka melihat sebuah babi yang lari dan akhirnya terkena panah. Wow. さすがだな。次は Menyadari akan adanya orang, mereka berdua lalu meminta maaf dan bertanya apakah mereka baik-baik aja. Di sini Ars menggunakan kekuatan analisanya. Dengan itu ia tahu bahwa mereka berdua adalah pemburu yang bersaudara yang sedang mereka cari. Mereka mempunyai statistika kecakapan 67 dan 65, dan dari segi bakat, Gatos yang ini mempunyai potensi peringkat A untuk infanteri, sedangkan Markus yang ini mendapat peringkat A untuk memanah. Gatos selalu bertanya apa yang membawa mereka ke hutan tersebut. Ars selalu bilang bahwa dirinya punya permintaan untuk mereka. Terus nampak sebuah rumah dan hidangan daging. Melihat itu tentu saja mereka bertiga sangat senang, yang mana itu adalah rumah Gatos dan Marcus. Charlotte yang langsung mukbang pun penasaran dengan daging apa yang mereka makan itu. Gatos pun ngejelasin jika itu adalah daging cu atau babi yang mereka tangkap tadi. Mereka itu adalah hewan kecil yang sangat cepat hingga sulit untuk diburu, tapi ya rasanya benar-benar enak. Rich pun memarahi Charlotte karena ya dia itu nggak punya sopan santun sama sekali. Nah, orang ini adalah bapak dari dua bersaudara yang bernama Greg Kiska. Greg bertanya apa urusan Ars dengan mereka. Di sini Ars langsung mengutarakan tujuannya, yaitu dia ingin Gatos dan Markus menjadi tentara di keluarga Loven. Sebagai seorang pemburu tentu saja itu adalah penawaran yang sangat membuat mereka senang. 本当ですか。はい、めちゃくちゃ頑張ります。 Di sini Greg memuji Ars yang menurutnya lebih dewasa dari anaknya yang bernama Rosel, yang usianya tak jauh berbeda dengan Ars. Mendengar itu, Ars bertanya apakah Greg masih punya satu anak lagi. Greg pun mengiyakannya, tapi Rosel itu berbeda dari kedua kakaknya. Bersamaan dengan itu nampak pintu terbuka, sebuah tangan nampak hendak mengambil sebuah roti di atas meja. Charlotte yang melihatnya pun bilang jika mungkin itu adalah Rosel yang mereka maksud. Mengetahui itu, ayahnya pun memarahinya karena dia hanya menyelinap masuk tanpa menyapa. Greg pun menyuruhnya agar menyapa Ars. Rich bilang jika warna rambutnya berbeda dari saudara-saudaranya. Di sini Ars kembali menggunakan kekuatan analisanya, dan betapa terkejutnya dia ketika melihat level kecerdikan Rose itu lebih dari 100%. Dia merasa nggak percaya karena level tersebut Rose sudah seperti Kuroda Kanbei yang berinkarnasi. Bahkan Ars ragu jika dirinya akan menemukan statistik yang lebih tinggi daripada Rosel di Kekaisaran Summerford. Meski levelnya sekarang masih rendah karena Rosel baru berusia 5 tahun. Tapi dengan pelatihan yang tepat, Ars yakin Rosel pasti akan menjadi orang yang hebat. Namun Greg minta maaf karena seperti yang ia katakan, Rosel itu jauh berbeda dengan abang-abangnya. Tapi dengan sangat bersemangat, Ars bilang bahwa dirinya sangat menginginkan Rosel sebagai tentara juga. Greg yang melarangnya karena takutnya Rosel itu hanya akan menjadi beban. Tapi karena Ars udah mengetahui kemampuan Rosel, Ars pun terus berusaha merekrutnya. 僕が家臣の子が連れて行っほらお前。
Saking ketakutannya, Rosel sampai masuk kembali dan mengunci pintu kamarnya guys. Lagi-lagi ayah Rosel minta maaf karena takutnya Rosel itu hanya menjadi beban dibandingkan Gatos dan Markus. Rosel cukup lemah dan pemalu. Ibunya alias istri Pak Greg ini meninggal 2 tahun yang lalu dan Rosel menjadi pendiam sejak saat itu. Seusianya, anak pemburu seharusnya sudah bisa memotong kayu dan berlatih memanah, tapi dia kesulitan hanya untuk bertahan hidup, apalagi jadi tentara. Di sini Ars menjelaskan jika bakat Rosel itu berbeda dari kakak-kakaknya, tapi ia berbakat dengan otaknya yang pintar, yaitu ahli dalam strategi. Mendengar itu, Greg pun mengakui jika memang dia cukup pintar. Oleh karena itu, Ars selalu memasuki kamar Rosel. Di sini Rosel nampak sangat ketakutan. Ars meminta maaf atas perkataannya tadi. Melihat Rosel yang sedang memegang buku, Ars pun bertanya apakah dia itu suka buku. Rosel pun mengiyakannya meski ya cuma itu buku yang ia punya dan ibunya selalu membacakannya untuknya. Rosel mengakui jika dirinya buruk dalam segala hal, tapi ketika membaca buku dirinya bisa melupakan semua hal buruk yang ada di sekitarnya. Terus Ars menawarkan apakah Rosel ingin mengunjungi perpustakaan miliknya. Dia boleh mengambil berapapun buku yang ia mau. と言って本をもらった手間なーって思って。 Alhasil, Rosel mau pergi ke perpustakaan asal kakaknya juga ikut karena dia takut kalau sendirian. Singkat cerita, sesampainya di rumah Ars, Rosel dibuat sangat ketakutan karena dirinya akan mati dijilat oleh binatang buas, yang padahal itu adalah anjing peliharaan Ars guys. Di sini Gatos dan Markus sangat kagum dengan rumah Ars yang sangat besar. Mereka juga dibuat kagum dengan isi rumah dan hiasan yang ada. Di sini Ars menugaskan Charlotte untuk mengantarkan Gatos dan Markus ke tempat latihan. Ars juga memperkenalkan jika Charlotte adalah kepala pasukan sihir. Mendengar itu mereka berdua terkejut karena pemimpin sihir Ars itu adalah seorang perempuan. Dan tanpa banyak bacot, Charlotte langsung mengajak mereka ke barak. Sedangkan Rosel masih saja heboh, ditambah lagi kakak-kakaknya malah pergi meninggalkannya. Ars selalu mengajaknya pergi ke perpustakaan. Dan ya, setelah sampai, Rosel dibuat tercengang nggak bisa berkutik melihat begitu banyak buku yang ada guys. Di sini Rosel nampak langsung berjalan mencari sebuah buku, sedangkan Ars menyerahkan Rosel pada Rich karena dirinya juga masih ada pelajaran harian. Rosel nampak mengambil sebuah buku. Singkat cerita, di sore harinya Ars yang ketiduran di atas buku pun terbangun. Dia sangat terkejut dan langsung bergegas menghampiri perpustakaan berharap Rosel masih belum pergi. Namun sesampainya di sana guys, とてつもない量の本を読み漁ってアルス様ってしまいました。 Rosel malah ketiduran juga anjir. Tapi ia mungkin kelelahan karena membaca begitu banyak buku. Rhys juga terkejut karena saat dirinya memberitahukan kata-kata yang tidak ia ketahui. Rosel langsung memahaminya. Nampak Ars yang menggunakan kembali analisanya, yang mana level kecerdikan Rosel di awal masih 46, sekarang udah meningkat pesat menjadi 56. Ars tentu terkejut karena itu bisa terjadi hanya dalam beberapa jam. Tak lama Charlotte muncul membawa Gatos dan Markus, yang mana mereka hendak pulang tapi malah mendapati sang adik yang tertidur. Gatos pun bingung karena padahal Rosel itu tak bisa membaca, tapi entah kenapa dia sangat menyukai buku. Mendengar itu Ars pun jadi bertanya-tanya. Gatos menjelaskan bahwa ibunya selalu membacakan buku pada Rosel dulu, tapi pemburu seperti mereka tak perlu membaca, jadi mereka tak pernah belajar. Tak lama Rosel pun terbangun. Di sini Ars langsung bertanya bagaimana cara Rosel belajar membaca. Rosel pun bilang bahwa dirinya ingat saat ibunya membacakan buku saat dirinya masih kecil, dan Rosel mencocokkan apa yang ibunya katakan dengan kata-kata di halaman buku, dan dengan itu akhirnya ia bisa membacanya. Tapi menurut Gatos, saat itu usia Rosel masih 3 tahun. Rosel pun bilang jika dirinya bisa mengingat sebagian besar apa yang terjadi sejak dirinya lahir. Mengetahui semua fakta itu, Ars pun tidak akan membiarkan bakat seperti itu sia-sia. Singkat cerita, di malam harinya Ars bingung bagaimana cara dirinya bisa menjelaskan bakat Rosel pada Greg. Di sini mereka mulai memikirkan cara untuk membuat Greg percaya pada Rosel. Scene lalu pindah di keesokan harinya, yang mana Ars menjelaskan cara berburu tanpa menggunakan panah pada Rosel dan kedua kakaknya guys. 盛んらしいんです。生き物ですからその
Ars bilang pada Rosel bahwa kekuatan bukanlah satu-satunya senjata seseorang, dan kekuatan yang Rosel punya yaitu otaknya yang sangat pintar. Jika Rosel menggunakan untuk membuat jebakan Ars, yakin Greg akan mengakuinya. Meski Rosel kurang percaya diri, tapi Gatos dan Markus memberi adiknya itu semangat, dan mereka juga akan membantunya. Dengan itu Rosel pun akan mencoba dan ingin berguna untuk mereka semua. Dan ya, singkat cerita, Greg dikejutkan dengan sebuah bangunan kayu yang ada di hadapannya. Di sini Gatos menyuruh ayahnya untuk melihat isi di dalam bangunan itu, yang ternyata guys, mereka pun bilang jika itu adalah jebakan yang dibuat oleh Rosel. Di sini Rosel mencoba menjelaskan kekhawatirannya pada sang ayah. Dia juga menjelaskan cara kerja jebakannya itu. Terus Gatos dan Markus juga bilang agar ayahnya itu memuji kepintaran adiknya. Greg lalu bertanya apakah mereka berdua akan berangkat besok. Greg menyuruh mereka untuk membawa Rosel juga. Di sini Greg mengusir Rosel agar pergi dari rumah. Dia juga minta tolong pada Ars agar menjaga Rosel. Mendengar semua itu tentu saja Gatos terkejut. Bahkan Rosel jadi sedih, dan tanpa sepatah kata Greg pergi meninggalkan mereka. Dengan itu Rosel sudah menduga jika ayahnya itu membencinya. Meski Rosel bilang bahwa dirinya sudah tak bisa tinggal bersama ayahnya lagi, namun Ars menyuruhnya agar Rosel pulang terlebih dahulu, yang mana Ars yakin bahwa ayahnya itu punya alasan tersendiri. Terus di malam harinya Rosel bergumam bahwa ibunya mulai sakit setelah dirinya lahir. Ayahnya membencinya karena dirinya lah penyebab ibunya meninggal. Di sisi lain nampak Gatos, Markus, dan ayahnya yang naik ke atas genteng, yang mana mereka berdua berterima kasih atas jasa ayahnya yang telah membesarkannya. Lalu Gatos bertanya alasan kenapa ayahnya itu berbicara kasar pada adiknya tadi, karena padahal perangkap yang Rosel buat itu benar-benar luar biasa. Dan ya, ternyata ini alasan Pak Greg. Ya, sebagai ayah dia ingin Rosel menghabiskan hidupnya di tempat di mana bakatnya itu bisa bersinar. Tapi Rosel itu baik sama seperti ibunya. Dia lebih mengkhawatirkan dirinya daripada bakatnya sendiri. Rosel yang belum tidur pun mendengar kata-kata ayahnya itu. Jadi satu-satunya cara agar Rosel pergi adalah membuatnya benci pada dirinya. Singkat cerita, di keesokan harinya Ars datang menjemput Gatos dan Markus. Namun ketika mereka hendak pergi, Rosel keluar membawa tas dan bilang jika dirinya juga akan ikut. Ars yang bilang jika Rosel ikut maka ia tak akan melihat ayahnya beberapa waktu. Tapi bagi Rosel itu tak masalah. Sang ayah nampak pura-pura cuek dan langsung memotong kayu. Terus Rosel bilang jika dirinya tak akan pernah membenci ayahnya itu. Meski dirinya itu tak berguna di rumah, Rosel bilang dirinya akan terus belajar dan berguna bagi seluruh desa nanti. Dan ya, ternyata Greg juga nangis mendengar kata-kata anaknya itu guys. Di sisi lain Gatos dan Markus berterima kasih karena Ars juga membawa adiknya menjadi pelayannya. Mereka berdua berjanji akan menjadi prajurit yang baik dan menjaga Ars. Dan yaps, itulah akhir dari anime Tensei Kizoku Kantei Skill Denaria Garu episode keempat. Nah, buat kalian yang penasaran dengan apa yang akan terjadi di episode berikutnya, makanya pantengin terus channel Anime Senpai. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Terima kasih buat kalian yang udah nonton sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Selebeu.